tanpa berpanjang lebar langsung saja kita meluncur ke game pertama, match pertama tim Indonesia melawan tim Filipina. Yes, itu dia 2 Purify yang digunakan oleh tim Indonesia akan ngebuat semakin sulit ya pick of power dari Amores, dari Diagon juga dan bahkan Vivero. Dan tanpa adanya Purify juga nih untuk tim Philippines membawa ke arah 2 Revitalize. Purify jangka panjang atau durability yang bakal diandalkan untuk bisa menghindari adanya serangan demi serangan yang bisa diberikan oleh Vivian harusnya. Iya, dan ngelihat dengan tidak adanya Purify ya, sebenarnya lebih ke arah Perez kan. Ngelihat bagaimana mungkin di sini pemikirannya adalah untuk menghindari adanya jangka teamfight cepat, tapi sedikit adanya skirmish di arah Little Wonder. Yap, ada gesekan yang terjadi, namun tidak ada first blood sejauh ini. Tertarik lagi dengan dari Shadow Stampede. Amores, kalah dari segi poke-nya, sehingga terpaksa harus mundur. Dan mengandalkan talasfobianya nih aktif ya, tapi Vivian sendirian bakal coba untuk berada di paling depan, tapi belum ada inisiasi kembali, hanya memberikan pressure satu sama lain. Iya, early damage besar banget ya, dan bahkan Vivero dinyalakan. Yap, masih ada quicksand guard juga dari Vivero, sehingga dirinya masih bisa bertahan atas serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Indonesia. Dengan secara agresif kali ini terlihat ya, goldnya unggul tipis-tipis saja. Mungkin nanti berbeda di area turtle pertama. Iya, dan Chell sudah mulai diganggu, even Purify pun digunakan coba untuk melarikan diri dan ditabrak. Oke, dan dibalaskan kembali dengan adanya Viva. Kali ini Alpuetro bakal coba untuk langsung ditabrak balik, diusir mundur saja, dan tidak ada komit ke arah turtle nih, karena ternyata rotasi ke arah gold lane lah yang dimiliki oleh tim Philippines dan menghasilkan satu buah first blood yang cukup unggul, membuat dari Philippines untung lumayan banyak nih Joji. ya, tipikal dari link ya, untuk di arah turtle pertama bisa dibilang win rate-nya nggak terlalu tinggi untuk bisa diambil, makanya mencoba untuk ngecari tradingan di arah gold lane-nya. Nah, Chell yang didapatkan, seenggaknya ini ngebuat Chell lumayan jauh perbedaan levelnya dibandingkan dengan adanya Perez. Namun, menurutku Indonesia punya power yang lumayan besar di trio mid lane seperti sekarang, Ul. Iya, dan tadi tuker ini sebenarnya tadi retrik ke trigger sih ya untuk tabrakan yang dilakukan sama kedua belah, tapi ada satu buah pergerakan lagi dengan adanya rough wave yang terbuka. Vivian masih bisa bertahan thanks to absorb shield yang ngebuat dirinya pun tidak mudah untuk ditumbangkan. Sementara setup menuju ke arah turtle telah dilakukan oleh tim Philippines. Chini dan juga Fumi Eko akan mencari informasi. Sudah mulai masuk lagi dengan Adequate Shadow, namun retribution dari Alpuerto membuat dari turtle jatuh ke tangan dari tim Philippines dan Fumi Eko sendirian di depan. Tidak akan dikoment balik oleh tim Philippines karena ini dia kedisiplinan yang dimiliki juga oleh tim Filipina adalah mereka udah dapetin turtle, cukup. Mereka nggak mau team fight lagi. Sementara Chell dengan ada zaman fourth lah dibuka juga. Perez yang akan menjadi targeting 1 versus 1 tidak akan membuat dari Perez secara mudah ditumbangkan karena dash ability yang dimiliki membuat dirinya pun menjauh dari serangan yang dimiliki oleh Chell. Nggak bisa dipungkiri, comms dari Filipina ini berjalan dengan sangat-sangat baik. Pereznya dibuat sendirian aja dan sekedar modal bantu sekali, tapi tembak sobat di mid lane. Yap, itu dia Chini akan menjadi targeting, namun satu buah shadow kill dari Vival ngebuat dari Alpuerto yang cukup terlihat komit banget ya. Dia agak sedikit overcommit malah ya, sendirian masuk dengan adanya Netherrealm juga yang masih siap masalahnya dari sini, sehingga akhirnya Alpuerto bisa dipunish. Ngelihat dari segi gameplay sebenarnya Filipina tadi dapetin 1 point kill ke arah Chell, itu udah ngebantu untuk snowball early-nya Alpuerto udah lumayan dikuatin gitu loh. Cuman ada sedikit overcommit juga tadi yang terjadi di arah mid lane ngebuat dia agak sedikit dikejar nih sama Vival, yang menurutku itu benar-benar bagus banget. Apalagi ngeliat rotasi dari Indonesia udah mulai makin agresif. Melihat dengan Vivian yang sudah level 5 nih, udah mulai bisa menerima beberapa damage dan mungkin screening juga ke beberapa jungle potensial yang dimiliki oleh Filipina seperti yang dilakukan oleh Fumi Eko sekarang. Sedikit screening ke arah dari Alpuerto, dan mungkin ini menjadi informasi juga untuk gold lane di bawah bisa mulai di-commit atau mid lane mungkin oleh teman-teman dari Indonesia. Ya, dan Fumi Eko benar-benar cari informasi ya. Dia ngebuat ada sedikit delay waktu juga sembari melihat adanya turtle yang sebentar lagi akan muncul. Raging Sandstorm ternyata bisa dihindari dengan cukup manis oleh Vivian. Sebuah trigger yang begitu mahal juga, berarti nantinya di area turtle tidak akan lagi ada inisiasi dari Raging Sandstorm milik dari Vivero. Ditambah lagi dengan adanya Gatot Kaca di area top lane, sepertinya untuk masalah sisi nggak ada yang benar-benar power banget kecuali dari Vivian ya untuk turtle sekarang.
tinggal mungkin targeting dari Vivian aja menuju ke arah Alpuerto, mengejar ke depan sana. Yes, tapi bakal ada kontes sepertinya Alpuerto. Retribution-nya gagal kali ini. Vival berhasil untuk bisa men-take over terhadap Turtle yang kedua. Tapi di arah top lane yang sudah mulai bergerak lagi ke arah tengah dengan adanya Glorious Pathway, The Way of the Dragon mengincar ke arah seorang Diagon. Shadow kill-nya terbagi, tapi Diagon sendirian. Sehingga membuat akhirnya ada point kill yang kembali bisa ditorehkan oleh Indonesia plus keuntungan ke arah Turtle yang didapatkan. Double bonus yang didapatkan oleh Indonesia ngebuat mereka sekarang leading gold lagi, dan bahkan Vivero masih sedikit mencoba untuk maju ke depan sana dan dibantu dengan Vivian sekedar ngepoke aja, sekedar schemes kecil-kecilan, namun ternyata itu juga menjadi sebuah buying time untuk Chell bisa nge-push ke arah bottom lane-nya. Carry dari Perez sudah pindah ke arah top lane, namun dengan adanya satu tartan yang diamankan oleh Chell, seenggaknya ini membuat damage potensial dari Indonesia makin besar lagi. Mengingat untuk sampai saat ini damage mereka lumayan dibawakan oleh Faramis dari Cini. Yap, oke. Tapi Cini juga udah harus lebih waspada lagi dengan damage yang disumbangkan oleh Perez. 3 pemain dari Philippines, mereka bakal coba untuk menjadi garda penyelamat pastinya untuk Perez yang akan menjadi harapan. Tapi kalau ngeliat dari Philippines, sebenarnya mereka 2 hero damager mereka cukup scaling ya, Ji? Iya sih, dengan adanya power dari Link dan juga Perez juga gitu loh. Cuman menurutku untuk Perez, ini masih bisa diakalin dengan adanya power dari Glorious Pathway. Tinggal bagaimana usage dari Glorious Pathway-nya aja untuk pengejaran ke arah belakang. Nah, ngomongin belakang, tiba-tiba ada yang masuk ke belakang dari Vivian. Yap, dan dibalaskan kembali karena Fumi Eko telah menggelar Glorious Pathway-nya. 2 pemain terkena dengan ada Jet Kuda dan The Wave Dragon. Di follow up dengan damage yang besar oleh Chell. Nerong diaktifkan membuat tim fight jangka panjang bisa diladeni oleh Indonesia. Vivero akan dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. 3 pemain dari Philippines tidak akan komit balik. Tapi Alpuerto sudah join the fight. Tidak ada lagi inisiasi yang ingin dilakukan karena ke-distract lagi nih dengan adanya lane jauh atau split push yang dilakukan oleh Vival di area bottom lane. Iya, dan hal yang aku notice banget adalah power dari Netherrealm ini benar-benar kepake banget sih untuk melawan 4 hero sekaligus dari tim Filipina. Dengan adanya Kadita, dengan adanya Khalid, Gatot Kaca, dan even ke arah dari Karinya pun. Karena di saat Netherrealm pun sudah habis, masih ada sedikit delay untuk balik lagi, dan itu ngebuang waktu dari speedy light wheel yang dimiliki oleh Kari. Bahkan udah mulai dari pick off lagi ke arah Alpuerto. Yap, dengan adanya Turtle yang didapatkan kembali menjadi modal untuk Indonesia bisa tabrak balik, tapi Fumi Eko tertinggal sendirian, ditukar dengan adanya Vivero, dan bahkan kali ini 2 untuk 1 double kill ditabung kembali oleh Alpuerto menjadi 3 untuk 1. Bukan hal yang baik, namun Indonesia masih terbilang cukup unggul karena mereka bisa dapetin ke arah Turtle-nya juga. Dan Philippines kalau ngelihat lagi nih, Indonesia gak boleh ngebawa ini ke arah late game banget. Karena ini bakal jadi bom waktu melihat power dari Alpuerto dan juga Perez yang akan semakin terasa. Iya, apalagi untuk ngincer ke arah laning jauhnya ya, menurutku dari segi power sedikit lebih tinggi di tangan dari Link dibandingkan dengan Hayabusa dengan fast mobility-nya. Dan aku juga ngelihat dari bagaimana Vivian juga sangat sulit untuk bisa pick off sekarang, tapi Konsil nyalakan. Yaps, itu bakal coba untuk mencari lagi, tapi Amores! Satu buah Rock Wave dikombinasikan dengan Petrify. Chell bahkan dengan Purify-nya tidak membuat dirinya selamat. Perez di arah top lane bakal coba untuk kembali tabrak ke arah Vivian sendirian. Tapi di sisi lain Netherrealm telah tertrigger kali ini dari Cini untuk nyelamatin Fumi Eko. Dan tidak ada wave yang ngebuat dari Philippines bisa menghancurkan satu buah outer top turret dengan begitu cepat. Namun Vivian sendirian bakal kembali menjadi satu sosok distraksi yang akan diberikan terus-menerus. Dan Philippines ini mereka cukup komit sih sebenarnya. Quachedo-nya nyangkut kali ini. Alpuerto terlalu jauh nampaknya. Vival masih bisa mundur ke arah belakang. Dan satu tabungan terhadap outer turret bisa ditabung lagi oleh Philippines di area top lane. Cuman kelihatan ya dari Filipina, mereka juga udah mulai evolving dari segi gameplaynya. Yang tadinya coba untuk team fighter, sekarang mereka coba untuk main 2-2-1. Dan dari tadi benar-benar works banget, apalagi dengan tipikal Kadita Racing. Ini bawaan oleh Amores. Menurutku ini ngebuat power untuk bisa nge-pick off 1 aja minimal dari teman-teman Indonesia itu udah kuat banget, dan ngebuat team fighter jadi kurang kuantitas nih untuk tim Indonesia. 4 lawan 5 udah lumayan sering terjadi lah untuk di game kali ini. Karena balik lagi ya, dengan banyaknya turret di arah outer yang masih ada, dari Lord yang baru juga spawn, ngebuat teman-teman dari Indonesia juga bermainnya lumayan defensif nih untuk ngejaga turret lane mereka. Karena balik lagi, aku ngelihat bagaimana minion laning yang dimiliki oleh tim Filipina itu selalu dibersihkan dan juga dirapikan oleh tipikal-tipikal yang mobilitas cepat semua kayak Khalid dan juga Link, Aul. Yap, dan Amores kembali ya dengan Rock Wave di area bottom lane.
sepertinya sudah tidak akan bisa selamat lagi karena jalan pulangnya ditutup. Tapi Vivero mendelay waktu, kombinasi Resistance sama Avatar of Guardian korek karena 2 orang, namun sayangnya NetherRealm berhasil untuk diaktifkan, membuat akhirnya tim fight jangka panjang kembali bisa dibawakan oleh tim Indonesia. Tempest of Blade, killing spree diamankan oleh Apuerto, membuat dari Chidi pun harus menghilang untuk kedua kalinya. Namun ada balasan lagi, Amores yang ternyata selamat, dia balik lagi untuk tim fight dan Vivero kembali akan menjadi garda terdepan bagi Philippines. Sehingga kali ini Chell berhasil untuk bisa delivering damage secara optimal, membuat akhirnya ada pertukaran. Tapi Shadow Kill, Perez lah yang menjadi target, namun Perez mundur dengan adanya flicker, membuat dari Shadow Kill-nya terlepas. Tapi Apuerto sendirian, 1 versus 3 bukan hal yang baik, sehingga shutdown berhasil untuk ditabung oleh Chell dan Fumi Echo. Kembali dengan HP yang sudah tidak terlalu banyak, Amores bakal coba untuk ditarget lagi, sehingga kali ini adanya team fight jangka panjang dari kedua belah tim ini diunggulkan oleh tim Indonesia. Wow, impresif sekali untuk Indonesia di mana mereka menahan 5 push over dari Filipina dengan hanya 4 orang saja, tapi Avatar of the Guardian dibuka dan menuju ke arah dari Lordnya. Yap, dan apakah akan ada kontes karena kebetulan Apuerto juga dalam keadaan menunggu waktu spawn dan Perez sendirian tertangkap, sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Dan itu dia overcommit yang selalu bisa dimanfaatkan oleh tim Indonesia. Shadow Kill memang terbagi ke arah purple buff, namun Vivero sudah mulai hadir dengan adanya Quicksand Guard. Retribution digunakan oleh Apuerto untuk bisa mensecure ke arah purple buff miliknya. Wah. Ini tipikal hyper carry dari Chell udah mulai kelihatan banget ya. Bener-bener all for Chell menurutku untuk tim Indonesia dengan damage dealer utamanya dari sana. Sementara Chini di sini berguna sebagai safekeeper untuk menjaga nyawa dari momentum banyak sekali yang dikeluarkan oleh tim Filipina. Bahkan tadi kalau aku ngeliat ya, walaupun Chini-nya tumbang duluan, somehow Chell masih bisa ngejaga positioning-nya dengan baik. Apalagi dengan tipikal 2 badan di depan, dengan adanya Chow dan juga Hylos, ngebuat akhirnya targeting dari Filipina ini banyak banget body blockernya. Even Town dari Diagon pun dari tadi kenanya itu mentok-mentok ke arah Fumi Echo terus. Apalagi dengan adanya typical slow dan juga sedikit knock up yang bisa dimiliki oleh Vivian. Sementara dari Vivero, targetingnya sebenarnya udah bagus, tapi lihat targetingnya Vivian. Ya, ini Vivian ngusir aja ya, sehingga dari Lordnya nggak bisa di-clear secara cepat. Vivian kali ini bakal menjadi satu sosok yang ditarget oleh Philippines. Dan ini lumayan banyak distraksi sih yang dilakukan oleh Vivian. Tapi Glorious Pathway telah dibentangkan, Avatar of Guardian telah dibuka juga, tapi tidak ada target yang terkena oleh teman-teman dari Philippines. Dan damage dari Chell sudah tidak bisa dibendung lagi karena true damage yang dimainkan. Bahkan dengan adanya modal Divine Glaive lagi, ini ngebuat harusnya dari Philippines udah mulai concern nih terhadap dari Chell. Dan bahkan di top lane Apuerto yang mencoba untuk bisa mendefense adanya inner turret, terpaksa harus mengeluarkan Tempest of Blade untuk defense. Ya, dan dengan Chell yang udah seperti ini, otomatis menjadi dilema juga untuk Filipina. Kalau mereka mau mencoba untuk menabrak dengan posisi nggak ada info, susah banget menurutku. Karena info Purify menurutku yang bakalan paling penting untuk teman-teman dari Filipina dan juga NetherRealm. Sekalinya mereka ngeluarin 3 resources sekaligus dengan adanya Avatar of the Guardian, mereka harus coba kiting tipis-tipis nih untuk nge-trigger dulu skill source-nya dari Indonesia keluar. Karena kalau nggak kayak gitu, menurutku Indonesia dengan 4.000 gold lead kayak gini bisa sangat-sangat menang nih sampai sekarang. Iya, ini Avatar of Guardian juga dibuka, Raging Sandstorm untuk mundur lagi. 4 pemain udah mulai langsung concern terhadap satu buah base turret dari tengah, tapi Apuerto akan mencoba lakukan guntingan dari belakang. Dua Dragon dari Vivian yang berhasil membuat dari linknya Apuerto pun tidak bisa memberikan menjadi ancaman berarti. Shadow Kill terbagi dan bahkan Vivero tidak terselamatkan. Kembali lagi dengan adanya satu buah jet kundo, Perez akan ditarget dan wipe out diciptakan, membuat dari Indonesia unggul di game yang pertama. Game yang bisa dibilang lumayan